Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik. Menjelang Natal, di GKI Gading Indah ada kegiatan untuk menanam bibit-bibit bayam. Kegiatan tersebut untuk menghayati tema mengenai menyemai pengharapan melampaui keterbatasan. Pada hari Minggu yang lalu, kepada anggota jemaat yang datang di kebaktian umum 1 dan 2 telah dibagikan bibit-bibit tanaman paket-paketnya. Lalu kemudian ada yang sudah memberikan cerita bahwa bibit mereka mulai bertumbuh. Ada yang mengatakan hari Senin sudah mulai ada pertumbuhan-pertumbuhan, sudah ada putih-putihnya gitu. Ada yang mengatakan, wah hari Selasa benih mereka mulai bertumbuh. Ada pula yang baru mendapatkan paket bibit tanaman di dalam beberapa hari ini, lalu mulai bersemangat untuk ikut menanam. Kegiatan tersebut terlihat sederhana dan memang sederhana untuk dilakukan. Mudah, semua usia bisa melakukannya. Namun di dalam proses yang sederhana itu kita sedang menghayati sebuah makna yang dalam tentang pertumbuhan yang dimungkinkan oleh Tuhan. Dan demikianlah pengharapan di dalam hidup kita kiranya dapat terus bertumbuh. Dari benih pengharapan yang kecil yang terlihat tidak membawa kita pada apa-apa, namun ketika kita menanamnya, memeliharanya, maka kita percaya bahwa benih-benih itu akan terus bertumbuh. Di dalam Alkitab, sebuah ungkapan perumpamaan mengenai benih disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayat 6 dan ayat 7, Alkitab mengatakan, Aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Bagian pasal ini merupakan pesan dari Paulus kepada jemaat Korintus yang pada saat itu terjadi pertikaian tentang siapa yang paling berjasa. Apakah Apolos, apakah Paulus, dan akhirnya membuat jemaat menjadi ada yang pro sana, pro sini. Dan di dalam surat Korintus, Paulus mengingatkan jemaat tersebut. Yang menjadi penting adalah tentang Allah yang memberi pertumbuhan bagi iman jemaat. Allah yang memberi pertumbuhan. Demikianlah yang juga kiranya menjadi penghayatan kehidupan setiap kita. Memperhatikan setiap bibit-bibit tanaman yang bertumbuh mulai dari kecil sampai besar. Kita percaya bahwa Allah tidak berhenti berkarya. Bahwa di dalam sepanjang perjalanan kehidupan, dalam sepanjang abad dan tempat, Allah terus berkarya, melakukan pertumbuhan-pertumbuhan bagi kehidupan umat-Nya. Natal seperti apa yang akan kita jelang di tahun ini? Kita belum bisa memastikan situasi dan kondisi. Namun yang pasti memasuki minggu-minggu Advent, biarlah kita terus punya pengharapan kepada Allah yang memberikan pertumbuhan. Dan biarlah kiranya ketika kita menyerahkan ke hadapan Tuhan, benih-benih, bibit-bibit iman dalam kehidupan kita, maka kita percaya Allah menolong kita memberikan pertumbuhan. Apa yang menjadi bagian kita untuk menanam, menyiram, memelihara, kita lakukan. Dan Allah yang juga turut campur tangan di dalam segala sesuatunya, yang punya kuasa memberikan pertumbuhan bagi setiap kita. Pertumbuhan kita bisa berbeda-beda satu dengan yang lain, tapi yang pasti bahwa setiap kita akan mampu memiliki hasil yang tepat ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu pada saat ini membawa diri setiap kami sebagai umat-Mu. Biarlah umat-Mu dimanapun berada terus memiliki pengharapan kepada Engkau
tentang semua hal baik yang Engkau nyatakan. Biarlah kami mempercayakan masa depan kami, mempercayakan kehidupan keluarga kami, mempercayakan kehidupan kondisi kesehatan kami, mempercayakan segala hal yang ada dalam hidup ini ke hadapan hadirat-Mu. Dan kami memasuki hari demi hari dengan pengharapan yang dari-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk panitia Natal di GKI Gading Indah dan di berbagai gereja-gereja yang ada. Biarlah setiap panitia Natal dapat menyiapkan semua hal yang terbaik untuk merayakan Natal ini dengan kondisi apapun yang akan kami jalani. Kami berdoa untuk penanganan kondisi pandemi, biarlah kira bisa berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk mereka yang saat ini sedang terpapar. Jamahan-Mu Tuhan ada bersama mereka. Berikan hikmat, kedamaian untuk menjalani masa-masa isoman dengan tenang dan juga dengan kekuatan. Kami berdoa juga untuk mereka yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka. Bu Angel, Bu Damayanti, Bapak Hin Leong, Ibu Oktarina, Ibu Naomi, Bapak Darmawan di dalam pemulihan operasi jantungnya. Juga Bapak Agus, Papa dari Bu Desi dalam perawatan di rumah sakit. Kami berdoa untuk studi Pendeta Stira di Australia kiranya berjalan lancar untuk menyelesaikan studinya. Kami berdoa juga untuk retret katekisasi pada tanggal 10 hari Sabtu depan nanti. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk penanganan musibah dan bencana yang terjadi di Cianjur. Dengan setiap kondisi yang dihadapi oleh GKI Cianjur serta seluruh masyarakat, biarlah kiranya dapat bahu-membahu untuk mengatasi situasi pasca bencana saat ini dan juga di dalam keadaan yang ada toleransi yang dapat ditingkatkan. Biarlah kiranya Tuhan juga sertai setiap kebijakan pemerintah daerah yang ada di sana, setiap juga apa yang dilakukan bersama-sama masyarakat dan para relawan yang ada. Tuhan, kami membawa doa-doa kami ke hadapan hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan mendengar, dan biarlah dimanapun kami berada, kami dapat membawa harapan bagi banyak orang. Sebagaimana Engkau juga Tuhan terus memberikan pengharapan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beristirahat atau menyelesaikan kegiatan kita di malam hari ini. Dan kiranya kita dapat terus menumbuhkan pengharapan-pengharapan dalam hidup kita. Karena Tuhanlah yang memberi pertumbuhan dalam hidup ini. Salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.